Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Soal permutasi dan kombinasi ini adalah sama-sama soal untuk menentukan banyaknya cara menyusun. Nah, untuk apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Untuk membedakan soal permutasi dan kombinasi ini adalah perbedaannya pada tata caranya. Kalau soal permutasi, soalnya itu harus urut. Jadi dalam soal itu soalnya harus urut, nomor 1 harus nomor 1, 2, 3. Kalau kombinasi ini tidak urut atau acak. Untuk contohnya, dalam perlombaan juara 1 pasti yang nilainya terbesar, juara 2 lebih kecil, dan seterusnya. Itu kalau harus urut maka soal permutasi, kalau boleh acak maka soal kombinasi. Ini untuk bentuk umum rumusnya. Contoh di sini, hitunglah nilai permutasi 7 dari 4. Maka 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 atau n dikurangi r faktorial. 7 faktorial dibagi 3 faktorial, maka 7 kita mundurkan sampai angka 3. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorial kita coret, hasilnya 210. Untuk soal yang kombinasi C dari 5, maka ingat rumus kombinasi n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial dikalikan r faktorial. Maka 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial, menjadi 5 faktorial per 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Ini yang terbesar 3, maka kita mundurkan sampai 3. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kita coret, 2 faktorialnya kita urutkan, 2 kali 1, maka 4 kita coret dengan 2, sisanya 2, maka 5 kali 2 10. Contoh yang kedua, contoh tentang cerita. Di sini tentukan banyak kata yang dapat disusun dari kata semangat. Yang kedua, sabar atau matematika. Yang pertama, untuk soal semangat. Kita hitung soal dari kata semangat ada berapa. Nah, ternyata ada 8 huruf, dimana dengan ada 2 huruf yang sama, yaitu huruf A, 2 huruf sama. Maka banyak kata yang dapat disusun adalah dari permutasi yang sama adalah n faktorial. Semua huruf, hurufnya ada 8. Nah, ini bukan 10 ya, kita ganti 8 faktorial per 2 faktorial karena ada 2 huruf A yang sama. Contoh lainnya, yang matematika terdapat 10 huruf dengan huruf yang samanya, yaitu huruf M, A, dan T. Nah, 3 huruf A, ada 3 buah huruf A, 2 buah huruf M, dan 2 buah huruf T. Maka banyak kata yang dapat disusun 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, dan 3 faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya berapa nilai ini, kita bisa menghitungnya seperti soal permutasi. Ya. Kalau soalnya hanya ini saja sudah cukup. Contoh yang ketiga, di sini ada seorang siswa harus menjawab 8 soal dari 10 soal. Tentukan banyak cara memilih 8 soal dari 10 soal. Nah, soal yang tersedia kan ada 10. Kita harus mengerjakan 8. Berapa cara? Maka akan soal ini adalah soal kombinasi. Boleh acak. Kombinasi 10 dari 8, yaitu 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 8 faktorial dan dikalikan 8 faktorial, menjadi 10 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial. Karena di bawah ada 8 faktorial, maka 10 kita mundurkan sampai 8. 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorial kita coret. Maka 10 kali 9 bagi 2, 10 kita coret, 10 bagi 2 jadi 5. 5 kali 9 45. Ya, untuk permutasi selanjutnya itu adalah ada permutasi siklis atau permutasi dengan posisi yang melingkar. Ini rumusnya tinggal n dikurangi 1 faktorial. Untuk contohnya, ada 4 anak duduk dengan posisi melingkar, maka banyaknya kemungkinan formasi mereka duduk. Nah, ini kan ada ciri-cirinya, duduk melingkar, berarti soal siklis. Untuk menentukan kemungkinan mereka duduk, maka tinggal 4 kurangi 1 faktorial karena siklis. 4 kurangi 1 adalah 3 faktorial. Untuk 3 faktorial, maka nilainya 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Untuk permutasi dan kombinasi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.